Demo tolak Presiden 3 periode meluas, tagar mahasiswa bergerak menggema. Penolakan demi penolakan kini kian jaring terhadap isu penundaan pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan Presiden hingga Presiden 3 periode. Di negeri Muslim yang terbesar itu orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan mazhab, na'mal fima ittafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, dan mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda, lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan, harga diri sebagai seorang Muslim. Hanya sebagai Muslim ritual, hanya sebagai Muslim biologis. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslimah, dinikahkan dengan cara Muslim, dikuburkan di pemakaman kaum Muslim. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam, itu tidak penting. Karena penyakit itulah maka musuh-musuh Allah tidak ada rasa gentar sedikit pun. Padahal negeri ini dulu diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu di negeri Riau semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Sampai ke Sultan Ternate semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru kata-kata Allahu Akbar itu tak lagi bermakna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penolakan
itu disuarakan mahasiswa dari berbagai daerah. Meski Presiden Joko Widodo sudah berbicara kepada publik tetap taat pada konstitusi yang hanya merestui jabatan presiden maksimal 10 tahun. Dari catatan redaksi, setidaknya gerakan mahasiswa telah terjadi di sejumlah daerah. Di Makassar, mahasiswa menggelar demo di beberapa titik seperti di Jalan Urip Subaharjo, Jalan AP Petaradi, dan Jalan Sultan Alauddin pada Jumat 8 April. Penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini bahkan diwarnai aksi, blokade jalan hingga dorong-dorongan dengan petugas kepolisian. Aksi serupa juga terjadi di Istana Bogor. Mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Bogor menggugat istana menyuarakan tolak penundaan pemilu hingga presiden 3 periode tak jauh dari istana. Aksi serupa juga akan dilakukan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia atau BEMSI. Tak hanya di sejumlah daerah, dukungan demi dukungan kepada gerakan mahasiswa atas penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu juga menggema di dunia maya. Terpantau hingga hari ini, tagar mahasiswa bergerak menjadi trending topik di Twitter hingga 0939 WIB. Setidaknya ada 14,2 ribu warganet menuliskan tagar tersebut dengan berbagai unggah. Penolakan itu disuarakan mahasiswa dari berbagai daerah. Meski Presiden Joko Widodo sudah berbicara kepada publik tetap taat pada konstitusi yang hanya merestui jabatan presiden maksimal 10 tahun. Dari catatan redaksi, setidaknya gerakan mahasiswa telah terjadi di sejumlah daerah. Di Makassar, mahasiswa menggelar demo di beberapa titik seperti di Jalan Urip Subaharjo, Jalan AP Petaradi, dan Jalan Sultan Alauddin pada Jumat 8 April. Penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini bahkan diwarnai aksi, blokade jalan hingga dorong-dorongan dengan petugas kepolisian. Aksi serupa juga terjadi di Istana Bogor. Mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Bogor menggugat istana menyuarakan tolak penundaan pemilu hingga presiden 3 periode tak jauh dari istana. Aksi serupa juga akan dilakukan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia atau BEMSI. Tak hanya di sejumlah daerah, dukungan demi dukungan kepada gerakan mahasiswa atas penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu juga menggema di dunia maya. Terpantau hingga hari ini, tagar mahasiswa bergerak menjadi trending topik di Twitter hingga 0939 WIB. Setidaknya ada 14,2 ribu warganet menuliskan tagar tersebut dengan berbagai unggahan. Penolakan itu disuarakan mahasiswa dari berbagai daerah. Meski Presiden Joko Widodo sudah berbicara kepada publik tetap taat pada konstitusi yang hanya merestui jabatan presiden maksimal 10 tahun. Dari catatan redaksi, setidaknya gerakan mahasiswa telah terjadi di sejumlah daerah.